Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Hahaha jika kalian semua mati, apa gunanya aku hidup, ketika saatnya tiba, aku akan bereinkarnasi bersamamu. Xiaoyan mengangkat gelas anggurnya dan tertawa keras, aku tidak tahu apakah itu efek alkohol, atau pikiran tulus Xiaoyan. Dia tersenyum dan tersenyum, tetapi dia tidak tahu kapan itu begitu cerah sehingga dia hampir melupakanmu. Ayah, kakak laki-laki tertua, kakak kedua Xiaoyan tersenyum dan bergumam dengan suara rendah. Sekarang dia tidak tahu kapan, tidak ada ayah dan saudara laki-laki seolah-olah hidupnya tiba-tiba seketika. Semua hal yang dia alami, seperti mimpi, anggur panjang Xiaoyan ini mabuk, dan relaksasi yang telah lama hilang akan melepaskan pikirannya saat ini. Dan dia terbangun dari mimpi, Xiaoyan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu sudah berapa lama, alkohol berubah menjadi gas putih, dan dengan cepat membubarkan tim Dreadnought padanya, semua orang masih di atas meja, wajah mereka memerah, sepertinya mereka semua mabuk dalam mimpi, dan beberapa dari mereka tidak bisa kembali. Dalam mimpi itu, saya bisa melihat Xiaoyan lagi, dengan lembut mengambil tangan di bahunya dari Xiao Zhan, dan tidur nyenyak. Permaisuri sudah membuatkan teh panas untuk Xiaoyan di samping, dan sepertinya dia telah menghitung dengan tepat kapan Xiaoyan akan bangun, jadi duduklah dan minum secangkir teh panas. Permaisuri berkata dengan lembut, Xiaoyan mengangguk sedikit, wanita ini selalu membuat Xiaoyan merasa nyaman, sepertinya tidak ada hal besar yang akan terjadi padanya. Xiaoyan mengambil cangkir teh yang dibuat oleh permaisuri, aroma teh meluap, dia dengan lembut menyesap dan menutup matanya sedikit, merasakan manisnya setelah rasa pahit lebih nyaman. Permaisuri menunjukkan senyum yang menyenangkan, hangat seperti batu giok, dan tidak ada cacat di wajahnya. Terima kasih Permaisuri Xiaoyan karena telah membuka matanya, menatap wanita tanpa cacat di depannya dan berbisik, sampai jumpa setiap ratusan tahun, kamu selalu harus menjadi lebih identis. Tidak bisakah kamu memanggilku dengan nama? Nama Permaisuri diberikan oleh dunia, jadi saya tidak ingin Anda memanggil saya Permaisuri. Permaisuri mengerutkan bibirnya dan berkata sedikit sedih, Xiaoyan merasa sedikit tidak sopan memanggilnya dengan namanya. Jadi saya juga terbiasa sepadan dengan Permaisuri, dan saya terbiasa dengan Xiaoyan tersenyum pahit, memanggil saya tidak yakin, jika tidak saya akan marah. Permaisuri melihatnya dengan serius, setelah Xiaoyan baik-baik saja, aku akan memanggilmu Nanfu. Xiaoyan menggaruk kepalanya. Ketika Permaisuri mendengar Xiaoyan setuju, dia menunjukkan senyum manis. Pada akhirnya, apakah Anda membunuh divisi wajah Palem dengan Heaven Patch? Permaisuri mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan mengucapkan kata-kata dengan suara paling lembut yang mengejutkan jiwa Xiaoyan. Karena Permaisuri tahu, dia tidak hanya tahu keberadaan Heaven Replenisher, tetapi dia juga tahu bagaimana membunuh divisi penghancur telapak tangan pada akhirnya, dan kecepatannya sangat cepat, dan hampir seketika selesai, emas pengisian surga terbang kembali ke menara roh Void Zichen. Permaisuri masih tahu bahwa Xiaoyan mengangkat kepalanya, dan ekspresi terkejut di matanya sulit disembunyikan. Permaisuri tanpa ekspresi. Permaisuri mengangkat tangannya dan membalik kristal abu-abu ke telapak tangannya yang ramping. Gu Zongsheng begitu pergi, saya seharusnya tidak salah, dia disebut Meridian Surgawi. Xiaoyan memandangi pagoda roh Void Zichen di depannya yang berada di tengah alis sutra surgawi, dan ada kelainan, dan dia tampaknya sangat bersemangat untuk membuat emas surgawi. Secara umum, fluktuasi yang keluar dari pagoda roh Void Zichen Xiaoyan hampir pasti bisa berasal dari lapisan ke-14 taman wilayah, dan dari lapisan ke-15, setelah Xiaoyan mendapatkan sutra suplemen surgawi dari Tianwu, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan dan mempelajarinya dengan cermat, dan dia tidak tahu apa yang ada di lantai 15. Sehingga perlu untuk membuat Tianjin, apa peran benda ini? Permaisuri tahu, Xiaoyan menunjuk ke surga perbaikan di tangan Permaisuri dan bertanya dengan rasa ingin tahu, hal ini menyebabkan Tianwu dikendalikan, meskipun kekuatannya akan ditingkatkan, tetapi itu membuat tuan rumah tidak dapat melepaskan dirinya, tampaknya memiliki sifat iblis, bukankah Anda juga memilikinya? Apa efeknya? Saya tidak tahu betul, itu pernah disematkan di pedang oleh Gu Zongsheng. Saat dia jatuh, pedang itu hancur, dan hanya Hedron ini yang tersisa. Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiaoyan menyaksikan Permaisuri mencoba menemukan jejak fluktuasi di pipinya yang sempurna,
tetapi Xiaoyan tidak menemukannya, sepertinya permaisuri benar-benar tidak tahu apa-apa. Bisakah emas surga yang memperbaiki ini diberikan kepadaku? Xiaoyan menatap kitab suci surga yang membaiki. Meskipun aku tidak tahu apa fungsinya, tetapi pasti luar biasa jika itu bisa membunuh keegoisan jangka panjang. Tentu saja Anda menginginkan lebih. Permaisuri dengan megah mengulurkan tangannya ke Xiaoyan dan menunjukkan senyum menyanjung, jelas dengan makna yang tak terucapkan. Xiaoyan pertama-tama tersenyum dan mengambil sutra suplemen surgawi di tangan permaisuri, dan kemudian menatap permaisuri Nanfu dengan wajah lurus. Anda tertarik untuk mengurangi peradangan untuk saya? Permaisuri tiba-tiba mendengar Xiaoyan menanyakan ini. Dia sedikit tercengang, dia sepertinya tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menanyakan pertanyaan seperti itu, bukankah itu cukup jelas? Permaisuri baru saja mengangkat sudut mulutnya, dan wajahnya sudah cantik. Sebenarnya, aku tidak mengerti kamu, aku tidak berada di garis yang sama, bahkan jika aku jatuh cinta di kehidupan sebelumnya, tetapi itu berakhir ketika Yang Mulia jatuh. Saya Xiaoyan, bukan kebijakan Xiaoyan, dan mengatakan bahwa alasan mengapa saya menanyakan ini mungkin karena saya merasa permaisuri terlalu baik padanya. Jika dia menolak pada akhirnya, betapa kejamnya permaisuri. Aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai makhluk yang peduli, bersikap baik padamu, tidak perlu memiliki beban apapun, tidak masalah apakah kamu jatuh cinta padaku pada akhirnya atau tidak, aku hanya ingin menjadi baik padamu, itu saja. Permaisuri membawa teh ke mulutnya, meletakkan kecantikannya, menatap Xiaoyan dengan serius dan berkata perlahan. Xiaoyan menunjukkan ekspresi tidak mengerti. Permaisuri sangat cantik, dan wanita cantik di dunia bahkan lebih menakjubkan, tetapi bagi Xiaoyan, kecantikan bukanlah pilihan untuk menjadi pasangannya, dan sekarang dia tidak ingin memiliki keterikatan dengan wanita lain, karena dia bahkan tidak bisa melindungi istrinya saat ini. Sekarang, mengapa dia harus menyakiti lebih banyak orang? Xiaoyan telah membagi hatinya menjadi banyak bagian, dan ini sudah menjadi batasnya. Angan-angan permaisuri membuat Xiaoyan merasa sedikit kewalahan. Faktanya, Xiaoyan tidak dapat dipahami oleh Anda sekarang, tetapi saya pikir Anda pasti akan memahaminya di masa depan, dan itu juga akan menjadi senyum permaisuri saya. Itu sedikit pahit untuk pertama kalinya, tetapi Xiaoyan benar-benar tidak bisa memahaminya saat ini. Meletakkan cangkir tehnya, Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengepalkan tinjunya sedikit ke arah permaisuri. Bagaimana situasinya berkembang, sejauh ini tidak masalah. Meskipun dia mengalami dua hidup dan mati, Xiaoyan mendapat banyak keuntungan dalam hasil akhir. Xiaoyan masih memiliki banyak tugas yang harus dilakukan. Hal pertama adalah memeriksa boneka Yuan Shen yang dilahap oleh daging dan darah di pagoda roh Chengsu dan secara paksa dikirim ke lapisan ke-12 reruntuhan roh. Sosok Buddha, meskipun alam menerobos ke keabadian para dewa, dan genggaman ulang cermin kedua, tubuh fisik jatuh ke tangan Yuan Shen bintang 3 dalam pertempuran ini, dan perlu untuk membangun kembali tubuh dewa untuk membuatnya lebih kuat, dan klon Yuan Shen telah stagnan di alam leluhur untuk waktu yang lama, dan hanya setelah menyeret bintang-bintang untuk berkultivasi dia merasakan penyempurnaan, tetapi dia masih tidak merasakan terobosan. Belenggu Dewa Primordial Cermin Kuno. Menurut pengetahuan Xiaoyan, Dewa Primordial alam leluhur sebanding dengan keabadian para dewa. Dilihat dari pertempuran yang sebenarnya, yang ketiga hampir sama. Maka Dewa Primordial leluhur harus berada di keempat atau bahkan kelima. Mungkin Dewa Kuno dapat maju lagi, dan dapat menempati bobot ke-6 dan ke-7. Namun, ini adalah pertempuran yang kasar dan relatif nyata, selain wilayahnya sendiri, pertempuran itu penuh dengan variabel. Faktanya, ranah kultivasi Dewa Primordial bersifat independen, dan kekuatan tempur seperti apa yang dapat dicapai oleh Dewa Primordial Cermin Kuno juga perlu dibandingkan dalam pertempuran. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.